Dalam tradisi ilmu ketuhanan di Nusantara, khususnya dalam ajaran para wali, ulama tasawuf, dan para guru kebatinan Jawa Sunda, selalu disebut bahwa jalan menuju Tuhan bukan hanya satu. Ada 4 lapisan, 4 jalan yang saling melengkapi: syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Keempatnya bukanlah jalan yang bersaing. Bukan pula tingkatan yang harus dipilih satu saja, melainkan tangga yang sambung menyambung. Seperti perjalanan dari kulit, daging, tulang, hingga inti. Episode pembuka ini membahas pertanyaan paling dasar. Kenapa harus 4? Kenapa tidak satu saja? Jawabannya kembali pada sifat manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari 4 unsur: jasad, nafsu, akal, dan ruh. Dan setiap unsur itu membutuhkan jalannya masing-masing agar bisa kembali kepada Tuhannya. Syariat adalah jalan jasad, tarekat adalah jalan nafsu, hakikat adalah jalan akal, dan makrifat adalah jalan ruh. Bila salah satu kosong, perjalanan akan timpang. Bayangkan, seseorang ingin mendekat kepada cahaya matahari. Jika ia langsung menatap pusatnya, ia akan buta. Tetapi jika ia memahami sudut-sudut cahaya, panasnya, arah geraknya, dan inti energinya, barulah ia mengerti keseluruhan maknanya. Demikian pula perjalanan spiritual. Syariat menjaga keteraturan di permukaan, tarekat membersihkan dalamnya, hakikat membuka pemahaman sejati, dan makrifat menyingkap rahasia kedekatan. Namun, ada yang perlu dipahami sejak awal. 4 jalan ini bukan jalan mistis bebas aturan. Justru semuanya berakar dari disiplin yang sangat ketat. Para wali tidak pernah mengajarkan makrifat tanpa syariat, dan tidak ada guru tarekat yang membiarkan murid melompati proses. Sebab jalan cepat tanpa fondasi hanyalah ilusi. Pada masa lalu, para guru menyampaikan 4 jalan ini dengan contoh sederhana. Syariat seperti orang belajar membaca huruf, tarekat seperti orang merangkai huruf menjadi kata, hakikat seperti memahami makna kata tersebut, makrifat seperti merasakan langsung apa yang tertulis dalam makna itu. 4 jalur ini membentuk lingkaran, bukan garis lurus. Ketika seseorang tiba pada makrifat, ia kembali memuliakan syariat dengan tingkat kepekaan yang lebih tinggi. Karena itulah para sufi besar berkata, awal kami adalah syariat, tengah kami tarekat, akhir kami hakikat, dan puncak kami kembali pada syariat dalam keadaan makrifat. Episode pertama ini adalah gerbang. Setelah ini, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Perjalanan manusia dari kulit menuju inti, dari aturan menuju rasa, dari ritual menuju makna terdalam. Sebab Tuhan bisa didekati oleh siapapun asal. Tarekat dipandang sebagai jalan kedua setelah syariat, sebuah fase ketika seorang hamba mulai membersihkan hati, menundukkan hawa nafsu, dan melangkah menuju kedekatan spiritual yang lebih dalam. Jika syariat adalah fondasi, maka tarekat adalah pintu menuju keheningan batin yang tidak bisa dijangkau hanya dengan amalan lahir. Disinilah seorang manusia belajar bahwa tubuh hanyalah kendaraan, sedangkan hati adalah jendela yang menghadap langsung kepada cahaya ilahi. Perjalanan tarekat selalu dimulai dari pengenalan terhadap diri sendiri. Dalam banyak tradisi keilmuan, dikatakan bahwa siapapun yang mengenal dirinya akan semakin mengenal Tuhannya. Namun perjalanan itu tidak pernah mudah. Jiwa manusia dipenuhi bisikan, emosi, dan kabut yang menghalangi pandangan batin. Maka dalam tarekat, seorang hamba dilatih untuk membersihkan seluruh kotoran batin yang mengendap sejak lama. Kesombongan, iri, ambisi buta, amarah, dan kecurigaan yang tidak berdasar. Semua itu disebut sebagai hijab penghalang antara diri manusia dan cahaya ketuhanan. Pada tahap ini, seseorang dituntun untuk melatih kesadaran penuh. Setiap tarikan napas dihitung sebagai kesempatan untuk mengingat Allah. Setiap langkah diposisikan sebagai ibadah. Tarekat bukanlah sekadar serangkaian ritual zikir, melainkan metode mendisiplinkan jiwa agar tetap sadar bahwa hidup tidak pernah lepas dari pengawasan Tuhan. Disinilah seseorang mulai merasakan bahwa dunia bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga medan ujian yang dirancang untuk membentuk kualitas rohaninya. Tarekat mengajarkan bahwa semakin seseorang menjaga hatinya, semakin mudah ia menerima bisikan kebenaran. Bukan bisikan gaib, bukan pula wahyu, tetapi intuisi jiwa yang jernih, sebuah kemampuan membedakan mana yang berasal dari ego dan mana yang berasal dari nurani. Inilah mengapa pada jalan tarekat,
Ketenangan jauh lebih penting daripada kepandaian, sebab ilmu tanpa ketenangan akan melahirkan kesombongan, sedangkan ketenangan tanpa ilmu akan melahirkan kesesatan. Seiring perjalanan tarekat, seorang hamba mulai merasakan betapa rapuhnya keakuan. Ia menyadari bahwa semua pencapaian, kekuatan, dan kehormatan yang selama ini dibanggakan hanyalah titipan sementara. Kesadaran ini membuatnya semakin berserah, bukan dalam arti pasrah tanpa usaha, tetapi menyerahkan hasil akhir sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah tanda bahwa jiwa mulai memasuki wilayah keikhlasan. Namun tarekat tidak berhenti di situ. Ada tahap ketika seseorang mulai melihat Tuhan dalam setiap kejadian, bahkan dalam kesulitan sekalipun. Ia merasakan bahwa cobaan adalah panggilan, musibah adalah pengingat, dan nikmat adalah pesan agar ia semakin bersyukur. Pada titik inilah jalan kedua menuju Tuhan adalah tarekat, sebuah disiplin spiritual yang menempatkan manusia sebagai murid dalam perjalanan panjang menaklukkan diri sendiri. Jika syariat adalah gerbang, maka tarekat adalah jalan setapak yang mengantar seseorang memasuki hutan sunyi batin, tempat segala hawa nafsu, ambisi, dan godaan diuji tanpa ampun. Disinilah manusia mulai menyadari bahwa musuh terbesar bukanlah makhluk gaib, bukan pula setan yang berbisik, melainkan dirinya sendiri. Tarekat mengajarkan manusia untuk mengatur langkah, menyucikan hati, dan melatih konsistensi bukan demi terlihat suci, tetapi demi membuka tabir yang selama ini menghalangi cahaya Tuhan masuk ke dalam jiwa. Perjalanan tarekat dimulai dari hal-hal sederhana, disiplin ibadah, zikir yang teratur, dan bimbingan seorang guru rohani. Namun semakin dalam seseorang melangkah, semakin ia paham bahwa tarekat bukan hanya soal ritual. Ia adalah latih tanding spiritual antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Dalam proses ini, seseorang belajar mengenali sifat-sifat buruk dalam dirinya, sombong, iri, tamak, ria, serta keinginan menguasai dunia yang tak pernah selesai. Tarekat mengikis setiap lapisan itu satu persatu, seperti batu yang diasah hingga kembali jernih. Banyak yang menyerah di jalan ini, karena tarekat bukanlah perjalanan yang memberi kenyamanan, melainkan perjalanan yang menyingkap siapa diri kita sebenarnya. Dalam dunia tarekat, seorang murid diajarkan menguatkan keheningan batin. Setiap zikir bukan sekadar lantunan, melainkan hentakan lembut yang memukul pintu hati. Semakin sering dijalankan, semakin terbuka ruang dalam diri untuk menerima kehadiran ilahi. Tarekat mengubah seseorang perlahan, tidak dengan keajaiban mendadak, tetapi dengan perubahan halus yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Nafsu yang liar mulai jinak, rasa marah yang meledak menjadi teduh, dan hati yang dahulu gelisah berubah menjadi lapang seperti padang luas yang diterangi matahari pagi. Namun, ada ujian terberat, kesombongan spiritual. Banyak yang merasa sudah merasa dekat dengan Allah hanya karena pernah mengalami getaran batin atau merasakan ketenangan sesaat. Tarekat memperingatkan hal ini sebagai jebakan mematikan, sebab siapapun yang bangga dengan ibadahnya telah terperosok ke dalam jurang yang dalam. Dalam tarekat, semakin seseorang dekat dengan Tuhan, semakin ia merasa kecil, hina, dan tak berdaya. Itulah tanda bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Pada akhirnya, jalan tarekat menyadarkan manusia bahwa tidak ada perjalanan mendekat kepada Tuhan tanpa penaklukan diri. Tidak ada cahaya tanpa kegelapan yang ditundukkan terlebih dahulu. Tarekat adalah perjalanan pada tahap hakikat. Manusia tidak lagi hanya menjalankan aturan luar seperti syariat atau mengolah batin melalui tarekat. Di tahap ini, seseorang mulai melihat realitas dirinya bukan lewat mata kepala, tetapi lewat kesadaran yang terbangun dari perjalanan panjang. Hakikat bukan untuk orang yang baru belajar. Ia adalah wilayah batin yang halus, tempat seseorang mulai bertanya secara mendasar, siapa aku? Mengapa aku ada? Dan apa hakikat segala sesuatu? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan mulut, tapi dengan kesadaran yang tumbuh dari pembersihan diri melalui tahap-tahap sebelumnya. Bagi para ahli hakikat, semua gerak kehidupan terhubung dengan satu sumber. Mereka melihat manusia bukan hanya sebagai jasad, tetapi sebagai cermin yang memantulkan sifat-sifat Tuhan. Ilmu ini tidak mengajarkan bahwa manusia adalah Tuhan, tidak. Hakikat justru membuka pemahaman bahwa manusia hanyalah makhluk, tetapi makhluk yang diberi kemampuan untuk mengenal Tuhannya secara lebih dalam. Di tahap ini, seseorang mulai mengenali 3 lapisan dirinya. Pertama, jasad, tubuh yang tampak, fana, dan penuh keterikatan dunia. Tu nafs, keinginan, amarah,
hasrat dan kegelisahan. Sri, ruh, cahaya yang berasal dari alam perintah Tuhan. Ketika seorang murid masuk tahap hakikat, ia mulai mengurai mana tindakan yang datang dari nafs dan mana yang lahir dari kejernihan ruh. Ia mulai memahami bahwa banyak masalah hidup bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari badai yang berkecamuk di dalam diri. Inilah mengapa ahli hakikat mampu tenang dalam badai, sabar dalam tekanan, dan tetap lurus meski dunia kacau. Di titik ini pula, seseorang mulai memahami bahwa ibadah bukan hanya gerakan fisik, tetapi perjalanan jiwa. Salat bukan sekadar ruku dan sujud, tetapi usaha untuk menundukkan ego di hadapan kebesaran Tuhan. Zikir bukan sekadar mengulang lafaz, tetapi proses menyatukan hati dengan kesadaran ilahi. Namun perjalanan hakikat penuh ujian. Banyak orang tersesat karena merasa telah tinggi ilmunya. Mereka mulai meremehkan syariat, merasa tidak perlu lagi aturan, atau menganggap diri suci. Padahal guru-guru besar selalu mengingatkan, semakin tinggi seseorang, semakin besar tanggung jawabnya menjaga adab, kerendahan hati, dan kejujuran diri. Hakikat sejati tidak membuat seseorang merasa istimewa, justru membuatnya merasa kecil di hadapan Tuhan dan besar dalam kasih sayang kepada sesama makhluk. Episode ini menutup pintu bagi mereka yang hanya ingin tahu, tetapi membuka jalan bagi mereka yang ingin mengenal diri. Karena pada akhirnya, hakikat adalah cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya, dan hanya mereka yang berani melihat yang akan siap melangkah ke tahap berikutnya, makrifat. Jalan tarekat sering dianggap sebagai pintu gerbang bagi mereka yang ingin lebih mendalam mengenal Tuhan, melampaui batas syariat lahiriah. Tarekat bukan hanya sekadar amalan zikir atau wirid, tetapi sebuah perjalanan batin yang terstruktur, penuh disiplin, dan membutuhkan guru pembimbing agar tidak tersesat. Episode ini mengungkap alasan mengapa tarekat tidak boleh dijalani sembarangan dan kenapa ia dianggap sebagai tahap paling menentukan dalam 4 jalan menuju Tuhan. Perjalanan tarekat dimulai ketika seseorang benar-benar sadar bahwa ibadah lahiriahnya belum menyentuh inti. Ia merasa ada ruang kosong, kerinduan besar, dan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Orang semacam ini biasanya mulai mencari guru mursyid yang memiliki sanad keilmuan jelas, bukan guru yang muncul tiba-tiba tanpa riwayat. Karena dalam tarekat, guru adalah cermin. Jika cerminnya bening, maka hati murid akan ikut dibeningkan. Jika cerminnya keruh, murid justru akan tersesat. Dalam tarekat, seseorang akan dibentuk untuk mengendalikan hawa nafsunya. Proses ini jauh lebih sulit daripada sekadar melaksanakan syariat. Syariat memerlukan tubuh, tarekat memerlukan hati, dan membersihkan hati tidak pernah mudah. Ia bisa saja menemukan sifat iri yang selama ini tersembunyi, amarah yang belum terselesaikan, trauma masa lalu yang mengikat, hingga kesombongan yang disamarkan dalam ibadah. Pengamal tarekat biasanya menjalani wirid harian dalam jumlah tertentu. Ada yang harus diamalkan setelah subuh, setelah maghrib, atau tengah malam ketika seluruh dunia tertidur. Pada tahap ini, seseorang akan mulai merasa sunyi, tetapi dalam kesunyian itulah ia menemukan kedalaman. Ia mulai mengenal makna sabar, rida dan pasrah, bukan sebagai teori, tetapi sebagai keadaan batin yang nyata. Zikir perlahan meruntuhkan tabir hati, membongkar sifat buruk yang tersembunyi, dan membuka jalan bagi cahaya ketenangan. Namun, perjalanan tarekat tidak selalu indah. Ada masa-masa ketika seseorang merasa jauh dari Tuhan. Ada saat di mana ia merasa ibadahnya hampa. Ada hari ketika zikir tidak membawa ketenangan. Ini disebut fase al-qalb, fase pengetatan hati. Bila dijalani tanpa guru, seseorang bisa mudah putus asa atau terseret bisikan ego. Tetapi dengan bimbingan mursyid, ia akan paham bahwa ini bagian dari pembersihan jiwa yang sangat penting. Di penghujung tahap tarekat, seseorang mulai mampu memandang dunia dengan lebih jernih. Ia tidak mudah marah, tidak mudah iri, tidak mudah sombong. Ia mulai mengenali dirinya sendiri dengan lebih dalam. Dan ketika seseorang mengenali dirinya, ia mulai mengenali Tuhannya. Disinilah jalan hakikat mulai membuka diri. Jalan keempat, sekaligus puncak tertinggi dalam perjalanan ruhani seorang hamba menuju Tuhannya, adalah makrifat. Jika syariat adalah kaki, tarekat adalah langkah, dan hakikat adalah pemahaman, maka makrifat adalah tujuan.
yaitu ketika hati mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, tanpa sekat, tanpa jarak, tanpa hijab yang menutupi cahayanya. Makrifat bukanlah ilmu yang bisa dipelajari hanya dengan membaca kitab atau duduk mendengarkan ceramah. Ia adalah pengalaman ruhani yang muncul setelah perjalanan panjang mensucikan hati, membersihkan jiwa, meluruskan niat, dan menundukkan ego. Para sufi mengatakan, makrifat adalah ketika engkau tidak lagi melihat dirimu, tapi hanya melihat Allah dalam setiap kejadian. Pada tahap ini, seorang salik bukan lagi sibuk bertanya tentang benar salah, halal haram, atau pahala dosa, bukan karena ia meninggalkan syariat, tetapi karena syariat sudah menjadi bagian dari dirinya, menyatu dalam nafasnya. Ia tidak lagi memaksa diri untuk taat. Ketaatan muncul sendiri, seperti matahari yang terbit tanpa diperintah. Di dalam makrifat, hati menjadi tempat turunnya ilham, cahaya, dan kedamaian. Seorang arif billah dapat merasakan kasih sayang Allah dalam seluruh ciptaan. Ia melihat angin bergerak dengan izin Naya, air mengalir dengan kehendaknya, dan daun jatuh dengan takdirnya. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Semuanya berada dalam bingkai cinta Tuhan. Namun, jalan makrifat adalah yang paling berbahaya jika ditempuh tanpa bimbingan guru. Banyak yang tersesat karena merasa sudah mencapai makom tertinggi, padahal baru merasakan manisnya perjalanan awal. Mereka terjebak ujub, takabur, dan merasa istimewa. Padahal para wali sejati selalu rendah hati, menutupi keistimewaannya dari pandangan manusia, bahkan dari dirinya sendiri. Makrifat sejati tidak membuat seseorang merasa paling dekat dengan Tuhan. Justru ia merasa semakin kecil, semakin hina, semakin bodoh, karena semakin ia mengenal Allah, semakin ia sadar betapa luasnya pengetahuannya dan betapa terbatasnya dirinya. Ia menangis bukan karena dunia, tetapi karena rindu kepada Tuhannya. Ia beribadah bukan karena takut neraka, tetapi karena cinta yang membuncah di dadanya. Pada makom ini, seorang hamba mulai merasakan apa yang disebut itihad, bukan bersatu dengan Tuhan secara fisik, tetapi bersatu dalam kehendak, dalam kepasrahan total. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia terima dengan tenang, sebab hatinya yakin bahwa tidak ada satupun takdir yang salah. Makrifat adalah puncak pendakian, namun bukan akhir. Sebab perjalanan seorang hamba menuju Tuhannya tidak pernah berhenti, bahkan sampai hembusan napas terakhir. Perjalanan menuju Tuhan tidak pernah datar dan pada tahap hakikat. Semuanya berubah jauh lebih dalam daripada sekadar amal lahiriah atau disiplin batin. Di tahap inilah seorang hamba mulai melihat hakikat sejati dari setiap peristiwa, setiap makhluk, dan bahkan dirinya sendiri. Syariat adalah tubuh, tarekat adalah jalan, tetapi hakikat adalah cahaya yang membuat seorang salik melihat kemana ia melangkah. Dan malam itu, cahaya itu mulai tampak di hadapan seorang pencari yang telah lama menghabiskan waktu dalam riadah yang sunyi. Ia duduk di sebuah gubuk kecil di tepian hutan. Tubuh letih, tetapi hatinya terasa lain, lebih peka, lebih hidup, lebih sadar. Setiap embusan angin seolah membawa pesan. Setiap gerak dedaunan seperti mengandung makna. Guru mursyidnya pernah berkata, jika engkau mulai melihat tanda-tanda di balik benda, bukan sekadar bendanya, maka tirai hakikat sedang dibuka untukmu. Dan malam itu, kalimat itu bergema di benaknya. Ia memejamkan mata. Dalam keheningan, suara dunia redup perlahan. Yang tersisa hanyalah denyut halus, denyut kehidupan yang mengalir pada semua ciptaan. Di titik itu, ia merasakan bahwa segala sesuatu bukanlah berdiri sendiri, tidak ada yang benar-benar terpisah. Semua terhubung, berjalin dalam satu kehendak agung. Inilah permulaan hakikat. Batinnya bergetar. Namun perjalanan hakikat bukan sekadar melihat keindahan. Justru sebaliknya, ia disuguhkan kenyataan yang pahit, bahwa dirinya selama ini dipenuhi sifat-sifat yang menutupi nur ilahi. Kesombongan halus, keinginan terpandang, cinta dunia yang tak ia sadari, semua itu muncul satu persatu ke permukaan. Dan setiap kali muncul, ia merasakan rasa perih yang menohok. Inilah sebabnya banyak orang berhenti di syariat dan tarekat. Tahap hakikat menuntut keberanian luar biasa untuk berhadapan dengan diri sendiri. Dalam renungan mendalam itu, ia mendengar sesuatu bagaikan suara dari dalam dada. Wahai hamba, engkau tidak akan mengenal Tuhan
jika engkau belum mengenal siapa dirimu. Suara itu bukan dari telinga tapi dari kedalaman jiwa yang seperti baru saja dibangunkan dari tidur panjang. Ia pun melihat kembali perjalanan hidupnya. Kesalahan, kemuliaan, penyesalan, harapan semuanya terlihat dalam satu garis besar yang jernih. Seolah Tuhan memperlihatkan bahwa setiap langkah, bahkan yang ia anggap buruk, ternyata berguna untuk membentuknya hari ini. Dan akhirnya, ia menyadari kebenaran terbesar dari hakikat, bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah, bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendaknya, bahwa hamba tidak memiliki apapun selain ketergantungan total kepadanya. Malam itu, air matanya jatuh bukan karena sedih, tetapi karena pertama kali ia melihat dunia dalam perjalanan spiritual menuju Tuhan. Para pencari akan melewati banyak pintu, banyak keraguan, banyak ujian yang tak terlihat. Dan pada tahap hakikat, semua itu berubah menjadi satu titik terang yang nyaris tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Episode ini membahas pintu ketiga hakikat jalan, yang hanya disentuh oleh orang-orang yang benar-benar siap menanggung konsekuensinya. Hakikat bukan tentang pakaian kesucian, bukan tentang amalan yang tampak besar, dan bukan pula tentang kehebatan batin. Hakikat adalah keadaan ketika seorang hamba mulai menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bukan sekadar tahu, tetapi mengalami merasakan bahwa segala sesuatu di alam ini bukan berdiri dengan dirinya sendiri, melainkan ditopang oleh kehendak ilahi. Pada tahap ini, seorang pencari biasanya mulai kehilangan rasa bangga terhadap amalnya. Apa yang dulu dianggap prestasi ibadah, kini tampak kecil dan tidak layak. Ia memahami bahwa semua amalan hanya dapat terjadi karena izin dan pertolongan Allah. Hatinya hancur, namun hancur dengan indah, seperti kaca yang pecah agar bisa memantulkan cahaya jauh lebih terang. Para sufi sering menggambarkan hakikat sebagai sirnanya aku, bukan mati, bukan hilang wujud, tapi hilangnya rasa kepemilikan bahwa segala sesuatu, termasuk diri sendiri, bukan milik aku, melainkan milik Tuhan sepenuhnya. Pada tahap ini, seseorang mulai melihat dunia berbeda, bukan sebagai tempat untuk diperebutkan, tetapi sebagai panggung pendidikan spiritual yang Allah ciptakan demi menyempurnakan kesadaran hambanya. Tetapi, perjalanan hakikat sangat berbahaya bila dilewati tanpa syariat dan tarekat. Banyak orang tersesat karena merasa dirinya sudah mencapai puncak pengetahuan batin, lalu meninggalkan aturan agama dan mengaku telah satu dengan Tuhan. Padahal, itu hanyalah ego yang berkamuflase sebagai cahaya. Guru-guru besar mengingatkan, siapa yang mengaku sampai, sesungguhnya dia masih jauh. Hakikat yang sejati justru membuat seseorang semakin rendah hati. Ia tidak berbicara tentang dirinya. Ia tidak merasa suci. Ia tidak memamerkan pencapaian spiritual. Yang ada hanya rasa syukur, rasa takut, dan rasa tak berdaya di hadapan kebesaran Tuhan. Pada tahap hakikat, seseorang mulai memahami bahwa segala sesuatu yang ia takutkan, ia harapkan, ia kejar, semuanya hanyalah cermin untuk mendidik jiwanya. Dunia tidak lagi menipu. Dunia menjadi kitab terbuka. Setiap kejadian adalah pelajaran. Setiap manusia adalah guru. Setiap musibah adalah teguran penuh kasih. Setiap doa adalah jembatan menuju kedekatan. Hakikat bukan akhir. Hakikat hanyalah pintu menuju keadaan tertinggi. Ma'rifat saat seorang hamba benar-benar mengenal Tuhan. Hakikat adalah jalan ketiga dalam 4 tingkat perjalanan spiritual menuju Tuhan. Bila syariat adalah pondasi dan tarekat adalah jalan latihan batin, maka hakikat adalah momen ketika tirai keberadaan mulai tersingkap, memperlihatkan cahaya inti dari segala sesuatu. Di tahap ini, seorang salik tidak lagi hanya mengetahui Tuhan melalui teks atau ritual, tetapi mulai merasakan kehadiran Ia di balik setiap gerak, kejadian, dan denyut kehidupan. Para guru sufi menjelaskan bahwa hakikat bukan tujuan, melainkan kondisi batin yang muncul ketika hati suci dari hasrat duniawi, dari kepentingan diri, dan dari kelekatan pada ego. Salik yang sampai pada hakikat akan melihat dunia dengan pandangan berbeda, bukan sekadar objek fisik, tetapi sebagai ayat tanda yang mengarah kepada Yang Maha Tunggal. Ia memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup bekerja dalam keteraturan yang sempurna, bukan kebetulan, tetapi ketetapan yang bergerak dalam skenario ilahi. Pada tingkat ini, seseorang mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah wayang dan Tuhan adalah dalang.
Namun kesadaran ini bukan membuat dirinya pasrah membisu, justru ia menjadi lebih tenang, bijaksana, dan penuh kasih. Ia tidak lagi memandang musuh dengan kebencian, melainkan dengan pemahaman bahwa semua manusia sedang menjalani perannya masing-masing dalam perjalanan menujunya. Hakikat bukan tentang kemampuan supranatural atau indera keenam. Bukan pula tentang bisa membaca pikiran, menembus masa depan, atau melihat makhluk halus. Semua itu hanyalah sampingan yang tidak memiliki nilai apapun jika hati tidak bersih. Hakikat justru mematikan ego, menundukkan nafsu, dan menyingkirkan rasa ingin diakui. Salik yang benar-benar mencapai hakikat akan rendah hati, tersembunyi, dan tidak suka dipuji. Bayangan yang paling jelas tentang hakikat adalah melihat dengan mata hati. Seorang salik yang telah menempuh tarekat dengan disiplin zikir yang konsisten, kesucian niat, dan keteguhan moral akan mulai merasakan bahwa ia tak lagi berjalan sendirian. Ada cahaya lembut yang menuntun, bisikan halus yang membimbing tanpa suara, serta pemahaman mendalam yang muncul tanpa perlu dipikirkan. Itulah awal dari hakikat. Banyak guru sufi mengatakan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Hakikat mengajarkan bahwa untuk mengenal Tuhan, seseorang harus masuk ke dalam dirinya sendiri. Ego yang selama ini dominan harus dipangkas. Kesenangan dunia harus diposisikan sebagai alat, bukan tujuan. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, cahaya hakikat perlahan menyinari perjalanan hidup. Namun ingat, hakikat bukan jalan terakhir. Setelah dalam perjalanan spiritual yang panjang, para salik sering menyangka bahwa musuh terbesar mereka adalah setan, dunia, atau godaan makhluk halus. Namun para guru arif billah selalu menegaskan satu hal. Penghalang paling kuat menuju Allah sebenarnya bernama hijab nafsu. Ia bukan berada di luar diri, tetapi terpasang rapat di dalam hati manusia, membentuk tirai tebal yang menutup cahaya makrifat. Pada tahap syariat, hijab nafsu masih tampak sebagai kesalahan-kesalahan, lahir malas ibadah, sulit taat, atau lebih mencintai dunia dibanding akhirat. Saat seseorang naik ke tahap tarekat, hijab nafsu berubah bentuk, menjadi halus dan samar. Rasa bangga dengan zikir uhub, atas amal merasa lebih suci dibanding orang lain, serta keyakinan bahwa dirinya spesial di mata Tuhan. Semua itu tampak rohani, tapi sebenarnya perangkap paling mematikan. Kemudian pada tahap hakikat, hijab ini semakin berbahaya. Ia muncul sebagai perasaan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dibanding orang kebanyakan. Banyak yang terjatuh pada ilusi spiritual, merasa telah sampai, padahal baru berada di pintu gerbang kecil dari lautan ketuhanan yang tak bertepi. Inilah yang disebut para guru sebagai hijab cahaya hijab, yang membuat seseorang terjebak dalam keindahan pengalaman batinnya sendiri, lalu berhenti melangkah karena mengira perjalanan telah selesai. Ketika seseorang masuk ke tahap makrifat, barulah ia menyadari bahwa seluruh hijab itu bukan musuh yang berdiri di hadapannya, tetapi bayangan yang ia ciptakan sendiri. Nafsu bukan hanya tentang keinginan duniawi, tetapi juga segala rasa ego, perasaan memiliki, dan kebutuhan untuk diakui. Makrifat membuka pintu kesadaran bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar milik manusia, termasuk amal, ilmu, ataupun ibadahnya. Semuanya hanyalah titipan, dan ia hanyalah saksi yang menyaksikan. Seseorang yang menempuh jalan ini akhirnya sadar, hijab nafsu luruh bukan karena kekuatan, tetapi karena kejujuran hati. Bukan karena wirid yang panjang, tetapi karena kerendahan diri. Bukan karena merasa suci, tetapi karena menyadari kelemahan diri di hadapan Allah. Dan ketika hijab itu luruh, cahaya makrifat tidak datang dengan gemuruh atau keajaiban, tetapi hadir sebagai keheningan yang dalam ketenangan batin yang tidak tergoncang oleh pujian atau hinaan. Dunia atau akhirat, ia menemukan Tuhan bukan pada kejauhan langit, tetapi sangat dekat, lebih dekat dari napasnya sendiri. Di titik inilah seorang hamba mulai benar-benar berjalan, bukan lagi dengan kaki jasad, tetapi dengan hati yang dibimbing langsung olehnya. Setelah melewati perjalanan panjang antara syariat dan tarekat, seorang hamba akhirnya memasuki wilayah yang jarang disentuh banyak manusia. Hakikat. Disinilah tirai dunia mulai menipis.
Dan realitas yang dulu dianggap mutlak ternyata hanya bayang-bayang dari kebenaran yang lebih dalam. Episode ini membahas bagaimana cahaya hakikat bekerja dan bagaimana seorang hamba bisa tiba pada kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah manifestasi dari kehendak Tuhan. Hakikat bukanlah doa yang dikencangkan, bukan pula dizikir yang dipanjangkan. Hakikat adalah pengenalan terhadap pola ilahi yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Ketika seseorang berzikir dengan sungguh-sungguh, menjalankan syariat dengan disiplin, dan menjaga adab dalam tarekat, tiba-tiba ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi sesuatu yang dianggap kebetulan. Semua pertemuan, kehilangan, rezeki, musibah, kebahagiaan semuanya tampak seperti puzzle yang disusun oleh tangan Tuhan sendiri. Di tahap ini, hati menjadi sangat sensitif. Ketika seseorang berbuat salah, nurani langsung menegur. Ketika seseorang berniat baik, langit terasa seperti ikut mendukung. Dalam kondisi hati semacam ini, seorang hamba mulai mengerti apa yang dimaksud para wali ketika berkata, tanda suatu amal diterima adalah ketika amal itu membuatmu semakin dekat kepada Tuhan. Hakikat bukan tentang melihat hal-hal gaib, tetapi melihat kebenaran yang tersembunyi dalam hal yang tampak biasa. Bagian paling berat dari hakikat bukanlah pemahamannya, tetapi ujian batinnya. Karena ketika seseorang mulai memahami rahasia-rahasia kecil, ia berpotensi terjebak dalam kesombongan. Banyak murid spiritual tergelincir di titik ini, merasa dirinya lebih tahu dari orang lain, merasa paling dekat dengan Tuhan, merasa paling suci. Padahal, justru di wilayah hakikat inilah Tuhan menguji. Apakah engkau tetap rendah hati ketika aku bukakan sedikit rahasiaku? Seorang hamba yang berhasil melewati ujian ini tidak sombong karena ilmunya, tidak bangga karena pemahamannya. Ia tetap sederhana, tetap tawadu, tetap memuliakan orang lain, bahkan orang yang belum mengetahui apa-apa sekalipun. Karena ia sadar, semakin ia memahami hakikat, semakin ia mengerti bahwa dirinya hanyalah hamba. Hakikat membuat seseorang melihat dunia dengan ketenangan, tidak terburu-buru membensi, tidak tergesa-gesa, mencintai semuanya seimbang. Di titik ini, hati menjadi taman yang damai, namun perjalanan belum selesai. Masih ada jalan terakhir, jalan para arif billah, jalan yang lebih sunyi dan lebih dalam lagi, marifat. Dan itulah tujuan akhir dari perjalanan ini. Namun sebelum sampai ke sana, seorang hamba harus mengokohkan hakikatnya. Karena hanya hati yang benar-benar jernih, yang mampu menampung cahaya makrifat. Dalam perjalanan spiritual menuju Tuhan, tarekat bukan sekadar ritual atau wirid yang diulang setiap hari. Episode ini membuka tabir bahwa tarekat adalah sekolah jiwa, tempat seseorang ditempa, diuji, dibersihkan, dan dipandu agar menemukan arah kembali menuju Sang Pencipta. Banyak orang keliru memahami tarekat hanya sebagai amalan di zikir yang panjang. Padahal inti tarekat justru terletak pada proses transformasi batin yang dijalani seorang murid di bawah bimbingan sang guru. Di awal perjalanan tarekat, seorang murid biasa diibaratkan seperti cermin berdebu. Ia mungkin rajin ibadah, hafal doa-doa, dan tampak religius, tetapi hatinya belum benar-benar jernih. Guru tarekat bertugas membantu membersihkan cermin itu sedikit demi sedikit. Kadang dibersihkan dengan kelembutan, kadang dengan gesekan keras berupa teguran, cobaan, atau ujian hidup yang datang tiba-tiba. Semua itu adalah alat pembersih yang membawa seorang murid menuju kejernihan. Hubungan murid dan guru dalam tarekat disebut talqin, yaitu proses penanaman amalan dan adab secara langsung dari hati guru ke hati murid. Inilah sebabnya, dalam tarekat selalu ditekankan pentingnya adab, karena energi dan keberkahan perjalanan batin seringkali lebih banyak datang dari hormatnya murid kepada sang guru daripada sekadar banyaknya di zikir yang dibaca. Guru tidak hanya mengajarkan wirid, tetapi juga memantau kondisi hati, membongkar sifat buruk, dan membentuk karakter murid agar sesuai dengan akhlak Nabi. Di zikir, dalam tarekat bukan sekadar lantunan lisan. Di zikir adalah pisau batin yang memotong rantai nafsu, pikiran liar, dan bisikan halus yang menyesatkan. Semakin seorang murid berzikir dengan penuh kesadaran, semakin hatinya peka terhadap bisikan kebaikan, dan makin kuat menolak ajakan kejahatan. Di titik tertentu, murid akan memasuki keadaan yang disebut dizikir hadir, yaitu ketika nama Tuhan bukan lagi sekadar suara, tetapi menjadi denyut dalam dada. Namun, setiap kemajuan dalam tarekat hampir selalu diiringi ujian. Kadang murid diuji dengan kesedihan, kadang dengan kemarahan,
kadang dengan iri, kadang dengan kehilangan. Semua itu bukan hukuman, tetapi penanda bahwa hatinya sedang diproses. Tarekat mengajarkan bahwa ujian adalah tanda sayang Tuhan karena hanya orang pilihan yang diberi kesempatan untuk naik kelas. Pada akhirnya tarekat membentuk seorang murid agar memiliki hati yang lembut, pikiran yang jernih, dan perilaku yang penuh adab. Dari sinilah ia mulai melangkah menuju jalan berikutnya. Hakikat, yaitu pemahaman terdalam tentang makna keberadaan dan rahasia kehidupan. Episode selanjutnya akan mengungkap apa yang sebenarnya dicari oleh jiwa manusia selama ini. Ketika seorang murid telah menegakkan syariat dengan benar dan menempuh tarekat dengan disiplin, maka perlahan tanpa ia sadari ia memasuki wilayah ketiga. Hakikat inilah tahap yang paling sering disalahpahami. Karena disinilah seseorang mulai melihat realitas bukan lagi dari mata lahir, tetapi dari mata batin. Episode ini akan mengungkap bagaimana cahaya dalam diri manusia mulai menyala dan mengapa banyak guru memilih menutup rapat ilmu ini agar tidak disalahgunakan. Di tengah malam yang sunyi, sang murid duduk bersila dalam keheningan. Nafasnya teratur, zikirnya lembut. Pada tahap inilah ia mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia pahami, bahwa seluruh gerak, diam, resah, serta tenang dalam hidupnya ternyata bukanlah miliknya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ada tangan yang lebih halus yang mengatur segala sesuatu. Para guru menyebutnya sebagai tajalli, atau penyingkapan rahasia Tuhan dalam diri manusia. Namun, bukan berarti ia sudah dekat dengan Tuhan. Justru disinilah godaan terbesar muncul. Banyak murid berhenti di tahap ini karena mereka merasa sudah istimewa. Padahal sejatinya, mereka baru memasuki pintu awal. Cahaya-cahaya batin itu bukan untuk disombongkan, melainkan untuk dipahami bahwa manusia hanyalah tempat bersinarnya cahaya Tuhan. Sang guru berkata pelan, "Ketika engkau melihat cahaya dalam dizikir, itu bukan cahaya Tuhan. Itu baru cahaya dirimu. Cahaya yang sejati tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan sebagai keberadaan yang meliputi segalanya dalam hakikat." Seorang murid mulai melihat bahwa tidak ada yang benar-benar hilang, karena yang hilang hanyalah persepsi. Tidak ada yang benar-benar datang, karena segala sesuatu sudah berada di dalam ketetapan. Tidak ada yang benar-benar miliknya, karena pemilik sejati hanyalah yang maha memiliki. Kesadaran inilah yang membuat seorang murid mulai lembut hatinya, hilang amarahnya, pudarlah egonya, dan menyusutlah rasa akunya. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan tentang memperjuangkan diri, melainkan tentang mengikuti kehendaknya dengan pasrah, namun tetap ikhtiar. Sang guru lalu memberi contoh. Jika engkau memandang air, engkau akan melihat bayangan langit. Begitu pula jika engkau memandang hatimu, engkau akan melihat bayangan sifat-sifat Tuhan. Tapi jangan tertipu oleh bayangan itu, karena itu bukan Tuhan. Itu hanya tanda bahwa engkau berada di jalan yang benar. Pada penutup episode ini, sang murid mulai memahami bahwa hakikat bukanlah tentang mengetahui yang gaib, bukan pula tentang memperoleh kemampuan luar biasa. Hakikat adalah melihat dunia sebagaimana adanya, tanpa kabut ego, tanpa tirai keinginan, tanpa kebanggaan diri. Ia mulai memahami bahwa untuk mendekat kepada Tuhan, ia justru harus menghilangkan dirinya sendiri. Episode selanjutnya akan mengungkap tahap terakhir dalam perjalanan spiritual, makrifat. Titik puncak di mana seorang hamba mengenal Tuhannya tanpa perantara apapun. Sekian lama para murid berada di bawah bimbingan sang guru. Mereka mulai memahami bahwa tarekat bukan hanya urutan di zikir, wirid, atau amalan khusus, tetapi sebuah perjalanan batin yang meleburkan ego setahap demi setahap. Di episode kali ini, sang guru membawa para murid memasuki wilayah yang jauh lebih halus, pembersihan sifat kebinatangan dalam diri manusia. Sesuatu yang sering tak disadari, namun justru paling menghambat seseorang untuk mendekati Allah. Sang guru mengumpulkan para murid di malam hari, ketika bulan setengah menggantung redup di langit, seakan menjadi saksi keheningan itu. Beliau berkata, "Kalian telah belajar di zikir, salawat, tirakat, dan riadah. Tapi ketahuilah, semua itu hanya alat. Jalan sebenarnya adalah membersihkan cermin hati dari karat yang menutupinya." Para murid terdiam, meresapi kata-kata itu, karena mereka tahu sang guru tidak sedang berbicara teori, melainkan mengungkap rahasia perjalanan batin para wali. Ia melanjutkan, dalam diri manusia ada 4 sifat binatang. Sifat anjing berupa amarah, sifat babi berupa syahwat,
sifat kera berupa kelicikan dan tiruan, serta sifat singa berupa keserakahan dan keangkuhan. Selama keempat sifat ini masih menguasai kalian, tarekat tidak akan membuka pintunya. Para murid dibuat terkejut ternyata. Perjalanan batin bukan sekadar memperbanyak amalan, tetapi menyadari perang yang berlangsung di dalam jiwa. Seorang murid bertanya pelan, "Guru, bagaimana cara melawan sifat-sifat itu?" Sang guru tersenyum tipis, lalu berkata, "Dengan dizikir, sifatmu akan lembut. Dengan sabar, amarahmu melemah. Dengan qanaah, keserakahan padam. Dengan pengendalian diri, syahwat tunduk. Dengan keikhlasan, kelicikan hilang." Lalu sang guru menyuruh mereka duduk dalam lingkaran. "Pejamkan mata kalian," perintahnya. "Bayangkan hatimu sebagai cermin. Lihat karatnya." Para murid mematuhi. Dalam keheningan itu, masing-masing melihat bayangan dirinya. Amarah yang mudah tersulut, keinginan yang tak pernah puas, hasrat atas pujian manusia, dan perasaan ingin dianggap lebih baik dari yang lain. "Itulah musuh kalian," ujar sang guru. "Bukan jin, bukan setan, bukan manusia lain tapi dirimu sendiri." Malam itu, sebagian murid menangis tanpa suara. Ada yang merasa hatinya begitu kotor, ada yang merasa selama ini hanya sibuk membaca amalan, tanpa benar-benar memahami hakikatnya. Sang guru lalu menutup pelajaran dengan satu kalimat yang mengguncang. Barang siapa belum mengenal dirinya, ia tidak akan pernah mengenal Tuhannya. Pelajaran tarekat pada malam itu meninggalkan bekas mendalam. Perjalanan menuju Tuhan ternyata baru dimulai. Dan jalan itu justru ada di dalam diri sendiri. Angin malam merayap perlahan di antara pepohonan tua ketika sang guru dan muridnya, Ranu, kembali duduk bersila di hadapan api kecil yang menjilat pelan keheningan. Setelah perjalanan panjang menembus 3 jalan syariat, tarekat, dan hakikat keduanya kini mulai mendekati gerbang pemahaman tertinggi, makrifat, jalan perjumpaan batin dengan Tuhan, tanpa perantara, tanpa bentuk, tanpa batas. Namun, sebelum masuk ke sana, sang guru merasa muridnya perlu mengerti sesuatu yang lebih dalam, batas antara pengetahuan dan penerimaan. "Ranu," ujar sang guru sambil menatap api, "banyak orang memahami ilmu hanya sebagai hafalan. Tetapi makrifat bukan untuk dihafal, makrifat hanya bisa dihidupkan." Ranu mengangguk, walau dalam dadanya masih menyimpan tanya. Ia sudah memahami syariat sebagai aturan, tarekat sebagai perjalanan batin, hakikat sebagai penyingkapan tabir. Tapi mengapa makrifat terasa begitu jauh? Seperti puncak gunung yang tak pernah habis didaki. Sang guru tersenyum tipis, seakan membaca gelisah muridnya. "Makrifat bukan puncak, Ranu. Ia adalah lenyapnya pendaki." Ranu terkejut. "Maksud guru?" "Ketika engkau masih melihat dirimu sebagai pendaki yang mengejar Tuhan, engkau belum benar-benar dekat. Makrifat adalah ketika engkau menyadari bahwa tidak ada jarak, tidak ada aku, tidak ada engkau. Yang ada hanyalah Dia." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar kesunyian. Ranu terdiam lama, meresapi kalimat itu berulang-ulang. Ia mulai mengerti. Dalam makrifat, ego manusia runtuh, kesadaran menyatu dengan sang sumber. Tidak ada kebanggaan, tidak ada klaim bahwa seseorang lebih tahu atau lebih suci daripada yang lain. Yang ada hanyalah keadaan menerima secara total. Sang guru kemudian mengambil segenggam tanah. "Lihat tanah ini. Bila engkau menginjaknya, ia tidak marah. Bila engkau memujinya, ia tidak bangga. Bila engkau mencampurnya dengan air, ia tetap patuh pada hukumnya." Beginilah hati seorang ahli ma'rifat. Ia meletakkan tanah itu kembali. Orang yang baru belajar merasa dirinya hebat. Orang yang telah lama berjalan merasa dirinya kecil. Dan orang yang ma'rifat tidak merasakan dirinya sama sekali. Ranu merasakan dadanya menghangat bukan karena api, tapi karena seolah ada tirai yang tersibak sedikit demi sedikit. Sebelum ia berbicara, sang guru mengangkat tangan, memberi isyarat bahwa pelajaran malam itu belum selesai. "Ranu," kata sang guru, "jalan menuju Tuhan bukan deretan pintu yang dibuka satu persatu. Ia adalah satu jalan yang sama, yang engkau lihat dari 4 sisi berbeda. Syariat adalah jalannya, tarekat adalah langkahnya, hakikat adalah cahayanya. Makrifat adalah hilangnya bayanganmu." Ketika cahaya itu menyinari, Ranu menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keheningan yang tidak menakutkan, keheningan yang justru terasa seperti pelukan. Sang guru menepuk bahunya pelan. "Bersiaplah. Dalam beberapa waktu ke depan, engkau akan memasuki pintu terakhir itu." Api kecil terus menari.
seakan ikut menyaksikan satu lagi langkah penting dalam perjalanan spiritual mereka. Pada tahap ini, para pejalan spiritual memasuki wilayah paling sunyi dalam dirinya, fase ketika topeng-topeng batin mulai runtuh dan manusia dipaksa melihat wujud asli dirinya. Episode 16 mengungkap bagaimana seorang salik membersihkan cermin hati agar mampu memantulkan cahaya kebenaran tanpa distorsi. Karena hakikat tidak pernah datang dari luar, ia hanya tersingkap ketika hati menjadi jernih, bening, dan tidak lagi dikuasai kabut ego. Perjalanan ini dimulai ketika sang guru mengingatkan muridnya bahwa Tuhan tidak pernah jauh, hanya hati manusialah yang tertutup debu. Debu itu berupa kesombongan, cinta dunia, rasa lebih suci, sampai luka batin yang disembunyikan rapat. Selama dirimu belum berdamai dengan dirimu sendiri, kata sang guru, bagaimana mungkin engkau mampu mengenalinya? Kata-kata itu membuat sang murid terdiam. Selama ini ia merasa sudah rajin ibadah, tekun berzikir, sering bertapa namun tetap merasa kosong. Ternyata, ia masih memikul beban-beban emosional yang membuat cermin hatinya buram. Maka, dimulailah proses pembersihan batin. Bukan dengan ritual rumit, melainkan dengan keberanian menghadapi diri sendiri, mengakui kesalahan, mengampuni masa lalu, melepaskan dendam, merendahkan hati, serta jujur mengakui ketidakmampuan di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut para sufi sebagai takhali, mengosongkan diri dari sifat buruk. Setelah itu, barulah hati bisa diisi cahaya melalui tahali, yaitu memperindah diri dengan sifat ikhlas, sabar, tawadu, dan rasa syukur. Dalam proses ini, sang murid mengalami banyak ujian. Kadang, ia merasa telah mencapai ketenangan, namun tiba-tiba muncul kembali rasa iri, amarah, atau kesombongan halus yang tidak ia sadari. Sang guru hanya tersenyum. Begitulah cermin batin bekerja. Ia akan memantulkan semua yang belum engkau bereskan. Sang murid belajar bahwa pembersihan hati bukan pekerjaan sehari, melainkan perjalanan seumur hidup. Namun suatu malam, ketika ia sedang berzikir dengan tenang, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan suara, bukan cahaya, bukan penampakan apapun, tetapi ketenangan yang begitu dalam, seakan seluruh alam semesta diam bersamanya. Ia tidak merasa jauh dari Tuhan, juga tidak merasa dekat. Yang ia rasakan hanyalah kehadiran yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Sang guru berkata, itulah momen ketika hakikat mulai menyingkapkan diri. Tapi ingat, jangan pernah merasa sudah sampai. Yang baru engkau rasakan hanyalah setitik dari samudra. Episode ini menegaskan, jalan menuju Tuhan bukan hanya soal ilmu dan ritual, tetapi keberanian melihat diri sendiri apa adanya. Ketika ego luruh dan hati bening, barulah tirai hakikat perlahan-lahan terbuka. Tanpa paksaan, tanpa ambisi, hanya dengan ketundukan total. Malam perlahan turun, tetapi di dalam padepokan itu, suasana justru seperti baru saja terbit fajar. Para murid duduk melingkar, dan Kiai Waskita berdiri di tengah, menatap mereka satu persatu. Sorot matanya dalam, seakan bisa menembus ke bagian terdalam dari diri setiap murid. Anak-anakku, ucapnya pelan namun tegas, perjalanan kita memasuki wilayah yang paling sulit, yaitu bertemu diri sendiri. Para murid terdiam. Mereka sudah melewati pelajaran syariat, tarekat, hingga mulai masuk ke hakikat. Namun Kiai Waskita tahu, yang paling berat bukan melangkah ke depan, tetapi melangkah ke dalam. Setiap manusia, lanjutnya, menyimpan dua cermin di dalam dada. Satu cermin memantulkan cahaya, yang satu memantulkan kegelapan. Jalan menuju Tuhan adalah kemampuan untuk melihat kedua-duanya tanpa lari, tanpa takut. Lalu ia memejamkan mata, dan suara angin di luar seperti menjadi lebih lembut. Banyak orang ingin mencapai makrifat, tetapi mereka bahkan belum jujur pada diri sendiri. Mereka ingin mengenal Tuhan, tetapi tidak pernah mau bercermin kepada hatinya. Bagaimana mungkin engkau melihat Sang Maha Cahaya jika engkau takut melihat bayanganmu sendiri? Para murid mulai menggigit bibir mereka. Kata-kata Kiai Waskita terasa seperti menampar pelan, tetapi penuh kasih. Mulai malam ini, ujar Sang Kiai, kalian akan menjalani riadah batin. Duduk dalam diam. Tidak bicara, tidak bergerak berlebihan. Tidak mencari apa-apa. Yang kalian lakukan hanyalah menyaksikan isi hati kalian sendiri. Jika marah muncul, lihatlah. Jika iri muncul, lihatlah. Jika ketakutan datang, sambutlah. Ia menatap mereka dengan mata lembut.
Karena semua itu bukan musuhmu. Semua itu adalah pintu masuk menuju Tuhan. Rama, salah satu murid paling muda, mengangkat tangan. Guru, bagaimana bila yang kami temukan justru kegelapan yang lebih pekat dari yang kami duga? Kiai Waskita tersenyum kecil. Anakku, lampu paling terang pun hanya berguna ketika malam paling gelap. Tuhan seringkali menampakkan romitnya melalui banggen-bianggen yang selama ini kita sembunyikan. Dan ingat, lanjutnya, yang kalian cari bukanlah diri yang sempurna. Yang kalian cari adalah diri yang jujur, karena Tuhan tidak melihat topengmu. Tuhan melihat hatimu. Suasana hening, para murid merasakan sesuatu bergetar dalam dada mereka. Bukan ketakutan, tetapi pengertian yang mulai muncul. Kiai Waskita lalu berkata pelan, jika kalian sanggup-sungguh ingin menempuh jalan hakikat, maka lihatlah ketika seorang salik berhasil menembus dinding syariat, menempuh disiplin tarekat, lalu mencicipi cahaya hakikat, maka ia tiba di gerbang terakhir yang paling rahasia makrifat. Banyak yang mengira makrifat hanyalah puncak pengetahuan batin. Namun para guru besar mengatakan, makrifat bukan sekadar tahu, melainkan menjadi saksi. Di fase ini, manusia tidak lagi memandang Tuhan melalui kata, doa, simbol, atau ritual, melainkan melalui kesadaran yang hidup di setiap hembusan napas. Episode ini membuka tirai tentang perjalanan terdalam seorang hamba ketika dirinya sudah hilang sebagai aku, dan hanya yang maha ada yang tertinggal. Para sufi menyebutnya fanafilah, lenyap dalam Tuhan. Kemudian bakabilah, hidup dengan Tuhan bukan berarti manusia menjadi Tuhan, bukan, tetapi kehendaknya selaras dengan kehendak ilahi, langkahnya menjadi langkah kebenaran, dan hatinya menjadi cermin yang bening. Makrifat bukan untuk orang yang baru belajar, sebab cahaya yang terlalu terang dapat membutakan. Seperti kata para wali Jawa, wong durung resik atine, aja sumeh marang rasa. Artinya, jika hati belum bersih, jangan bermain dengan rasa yang tinggi, karena bisa tersesat oleh bisikan ego yang menyamar sebagai ilham. Dalam makrifat, seorang hamba tidak lagi mencari Tuhan, karena ia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh, tidak pernah pergi, bahkan tidak pernah bersembunyi. Yang tersembunyi hanyalah tirai-tirai dalam diri manusia. Amarah, kesombongan, syahwat, cinta dunia, rasa memiliki, dan kebanggaan diri. Ketika tirai itu terangkat, yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa Tuhan lebih dekat dari urat leher sendiri. Ada sebuah kisah dari seorang guru agung. Muridnya bertanya, "Guru, bagaimana caranya aku melihat Tuhan?" Sang guru tersenyum dan berkata, "Anakku, kau tidak perlu melihatnya. Buang saja semua yang bukan Dia dari hatimu, maka yang tersisa adalah Dia." Begitulah makrifat, bukan pencapaian, tetapi penanggalan, bukan bertambah tahu, tetapi berkurang hingga tidak ada lagi penghalang. Di tingkat ini, seorang murid tidak lagi menganggap ibadah sebagai kewajiban, melainkan kerinduan yang tak bisa ditahan. Ia berbuat baik, bukan agar dilihat manusia, tetapi karena kebaikan itu sendiri adalah sifat Tuhan yang mengalir dalam dirinya. Makrifat membuat seorang hamba menjadi lembut, rendah hati, sabar, dan bijaksana. Hatinya luas seperti langit, pikirannya jernih seperti air pegunungan, dan ucapannya menjadi penyejuk yang menenangkan siapapun yang mendengarnya. Dan ketika seorang hamba telah sampai pada makrifat, barulah ia memahami perjalanan menuju Tuhan ternyata bukan perjalanan menempuh jarak, tetapi perjalanan pulang ke dalam diri sendiri. Dalam sunyi malam yang terasa seperti berhenti berdetak, sang guru memandang murid-muridnya satu persatu. Tidak ada lagi syariat yang ia jelaskan. Tidak ada lagi tarekat yang ia tuntun. Tidak ada lagi hakikat yang ia kupas. Yang tersisa hanya satu jalan. Makrifat, puncak perjalanan manusia menuju Tuhan. Dan di episode inilah, sang guru membuka lapisan rahasia terdalam yang selama ini hanya dibicarakan lewat bahasa simbol, isyarat, dan diam. Anakku, jalan makrifat bukan untuk mereka yang sekadar ingin tahu, ucap sang guru pelan. Ia hanya terbuka untuk jiwa yang siap hilang, siap luluh, siap kembali menjadi cahaya murid-murid, menelan air liur, angin malam tiba-tiba terasa dingin. Makrifat, lanjutnya,
bukan perkara melihat Tuhan, tapi menyadari bahwa sejak awal tidak ada yang pernah terpisah. Lalu sang guru menguraikan 4 tanda seseorang mulai memasuki makrifat. Pertama, batinnya menjadi bening, tak ada lagi dengki, benci, atau sibuk menilai orang lain. Kedua, ia tidak terguncang dunia. Karena dunia baginya bukan lagi panggung, melainkan cermin tempat ia mengenali wajah Tuhan. Ketiga, ia menyaksikan rahasia di balik segala kejadian, bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati yang terbuka. Keempat, ia menjadi cahaya bagi sesamanya, bukan karena ia ingin dipuji, tetapi karena cahayanya memang tak bisa ditutupi. Namun sang guru memberi peringatan keras, banyak orang merasa sudah berada di ma'rifat, hanya karena merasakan getaran batin, mimpi aneh, atau pengalaman spiritual sesaat. Itu baru efek samping, tegasnya. Makrifat bukan ekstase, makrifat bukan sakti. Makrifat bukan kesaktian batin, bukan kemampuan membaca firasat, bukan pula rasa diri suci. Makrifat adalah hilangnya aku. Sang guru memandang cahaya bulan yang memantul di permukaan kolam. Jalan ini tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa dibeli. Ia datang hanya melalui ketaatan, kesabaran, dan penyerahan total. Ketika seseorang sudah sepenuhnya pasrah, barulah hijab terbuka. Murid-murid terdiam, tenggelam dalam renungan masing-masing. Ada yang menangis tanpa suara. Ada yang memejamkan mata, seolah menerima sesuatu yang baru pertama kali mereka pahami. Ada juga yang memeluk lututnya sendiri, menyadari bahwa perjalanan batin jauh lebih berat daripada seluruh perjalanan fisik yang pernah mereka tempuh. Sang guru menutup pelajaran malam itu dengan kalimat yang membuat seluruh murid merinding. Barang siapa berjalan di jalan makrifat, maka ia berjalan tanpa kaki, melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, dan hidup tanpa aku. Inilah jalan kembali menuju Dia yang menjadi asal segala cahaya. Malam itu, dalam sunyi malam yang terasa seperti berhenti berdetak, sang guru memandang murid-muridnya satu persatu. Tidak ada lagi syariat yang ia jelaskan. Tidak ada lagi tarekat yang ia tuntun. Tidak ada lagi hakikat yang ia kupas. Yang tersisa hanya satu jalan. Makrifat, puncak perjalanan manusia menuju Tuhan. Dan di episode inilah, sang guru membuka lapisan rahasia terdalam yang selama ini hanya dibicarakan lewat bahasa simbol, isyarat, dan diam. Anakku, jalan makrifat bukan untuk mereka yang sekadar ingin tahu, ucap sang guru pelan. Ia hanya terbuka untuk jiwa yang siap hilang, siap luluh, siap kembali menjadi cahaya murid-murid, menelan air liur. Angin malam tiba-tiba terasa dingin. Makrifat, lanjutnya, bukan perkara melihat Tuhan, tapi menyadari bahwa sejak awal tidak ada yang pernah terpisah. Lalu sang guru menguraikan 4 tanda seseorang mulai memasuki makrifat. Pertama, batinnya menjadi bening, tak ada lagi dengki, benci, atau sibuk menilai orang lain. Kedua, ia tidak terguncang dunia. Karena dunia baginya bukan lagi panggung, melainkan cermin tempat ia mengenali wajah Tuhan. Ketiga, ia menyaksikan rahasia di balik segala kejadian, bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati yang terbuka. Keempat, ia menjadi cahaya bagi sesamanya, bukan karena ia ingin dipuji, tetapi karena cahayanya memang tak bisa ditutupi. Namun sang guru memberi peringatan keras, banyak orang merasa sudah berada di ma'rifat, hanya karena merasakan getaran batin, mimpi aneh, atau pengalaman spiritual sesaat. Itu baru efek samping, tegasnya. Makrifat bukan ekstase, makrifat bukan sakti. Makrifat bukan kesaktian batin, bukan kemampuan membaca firasat, bukan pula rasa diri suci. Makrifat adalah hilangnya aku. Sang guru memandang cahaya bulan yang memantul di permukaan kolam. Jalan ini tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa dibeli. Ia datang hanya melalui ketaatan, kesabaran, dan penyerahan total. Ketika seseorang sudah sepenuhnya pasrah, barulah hijab terbuka. Murid-murid terdiam, tenggelam dalam renungan masing-masing. Ada yang menangis tanpa suara. Ada yang memejamkan mata, seolah menerima sesuatu yang baru pertama kali mereka pahami. Ada juga yang memeluk lututnya sendiri, menyadari bahwa perjalanan batin jauh lebih berat daripada seluruh perjalanan fisik yang pernah mereka tempuh. Sang guru menutup pelajaran malam itu dengan kalimat yang membuat seluruh murid merinding. Barang siapa berjalan di jalan makrifat, maka ia berjalan tanpa kaki, melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, dan hidup tanpa aku.
inilah jalan kembali, menuju Dia yang menjadi asal segala cahaya. Malam itu, bintang terasa lebih dekat, seolah ikut menyaksikan kelahiran baru di hati murid-muridnya. Di dalam perjalanan panjang mencari Tuhan melalui syariat, tarekat, hakikat, hingga ma'rifat, manusia sering lupa satu hal penting, bahwa semua jalan itu sebenarnya bukan memisahkan, tetapi memulangkan. Pada episode terakhir ini, kita akan melihat bagaimana 4 jalan tersebut akhirnya menyatu dalam satu titik, kembali menjadi diri sejati. Manusia yang sadar bahwa dirinya adalah hamba, namun juga cermin dari cahaya ilahi yang memancar tiada henti. Banyak orang mengira bahwa ma'rifat adalah tujuan akhir. Namun para wali, para sufi, para leluhur bijak Nusantara selalu mengingatkan, perjalanan tidak pernah selesai. Bahkan setelah merasakan penyatuan batin, manusia tetap kembali ke syariat, bukan turun level, tetapi naik derajat. Sebab orang yang benar-benar mengenal Tuhannya akan semakin tunduk, semakin rendah hati, dan semakin patuh. Di titik inilah lingkaran itu menutup dengan indah. Syariat yang dulu dianggap sekadar aturan kini terasa seperti tali pengikat cinta. Tarekat yang dulu dianggap latihan batin kini menjadi nafas keseharian. Hakikat yang dulu terasa berat kini menjadi kesadaran alami. Dan ma'rifat, puncak dari semua pengalaman, kini berubah menjadi cahaya yang menuntun langkah tanpa banyak kata. Para guru sufi berkata, jiwa manusia itu seperti air. Ketika air diam, ia memantulkan cahaya langit. Inilah inti dari jalan rohani, menenangkan diri, membersihkan batin, agar cahaya rahmat Tuhan memantul sempurna dalam diri. Manusia yang hatinya jernih akan memandang dunia dengan kasih, berbicara dengan lembut, bertindak dengan bijak, dan tidak mudah goyah oleh keadaan apapun. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi mencari Tuhan di tempat jauh. Ia menemukannya dalam napasnya, geraknya, diamnya, bahkan dalam setiap manusia yang ditemui. Semakin tinggi makom seseorang, semakin ia melihat Tuhan bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kehadiran yang selalu menyelubungi. Dan ketika ia membantu orang lain, menuntun yang tersesat, menguatkan yang lemah, itulah ibadah tanpa suara. Itulah makna perjalanan sejati. Bukan hanya mengenal Tuhan, tetapi ikut memancarkan cahayanya ke dunia. 4 jalan menuju Tuhan, bukan 4 pilihan, tetapi 4 sayap yang mengangkat jiwa. Jalanmu bisa berbeda dari orang lain, tapi semuanya bermuara pada satu hal: kembali menjadi manusia yang penuh cinta, adab, dan kesadaran. Semoga perjalanan ini menerangi hatimu, membuka jalan, dan memperluas pandanganmu. Sebab siapapun yang berjalan menuju Tuhan akan selalu dijemput dengan kasih-Nya.